Sering kita jumpai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita ingin berbelanja, ada pilihan barang dengan jenis sama, itu berbeda, tentunya harga berbeda pula. Pasti kalian akan memilih barang yang paling ekonomis. Yo, betul kan? Ayo ngaku. Jika kita ingin menentukan harga parfum yang lebih ekonomis, harga Rp21.000 dengan neto 100 ml atau Rp29.900 dengan neto 148 ml. Nah, pasti kalian bingung mana ini yang paling ekonomis. Atau kita juga sering menjumpai menentukan mana yang lebih cepat, mobil yang menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit atau sepeda motor yang menempuh jarak 10 km dalam waktu 20 menit. Nah, permasalahan tersebut dapat kalian selesaikan dengan menggunakan perbandingan. Untuk kompetensi dasar yang pertama adalah membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data grafik dan persamaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat membedakan konsep perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yang kedua, siswa dapat menghitung dan memecahkan masalah berhubungan dengan materi perbandingan senilai dan berbalik nilai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perbandingan senilai. Nah, kalian tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar telur. Siapa yang suka makan telur? Pasti kalian suka makan telur. Benar kan? Nah, kita bantu peternak menghitung telur ayamnya. Satu ekor ayam dapat menghasilkan 3 butir telur. Nah, ini satu ayam yang akan menghasilkan 3 telur. 2 ekor ayam dapat menghasilkan 6 butir telur. 2 ekor ayam akan menghasilkan 6 butir telur. Nah, berapa butir telur yang dapat dihasilkan oleh 4 ekor ayam? Cara penyelesaiannya adalah kita perhatikan perbandingan yang didapat. 1/3 itu senilai dengan 2/6. Nah, 1/3 dapat dari mana? Ini 1/3 tadi 1 ekor ayam dengan 3 butir telur. Ini 2 ekor ayam dengan 6 butir telur. Kita bandingkan. Nah, ini perbandingannya senilai. Sehingga kita bisa dapatkan 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 4/X. Nah, X ini adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam. Bisa kita gunakan tabel. Ini tabelnya. Sehingga perhatikan cara menjawabnya. Nah, di sini kita akan mencari nilai atau jumlah telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam. Caranya 1/3 sama dengan 4/X. Nah, cara menyelesaikannya kita kalikan silang biar mudah. Jadi 1 kali X nih ya, kita kalikan silang. 1 kali X sama dengan, kita tulis sama dengannya 4 dikali 3. 4 kali 3. 1 kali X adalah X, 4 kali 3 adalah 12. Jadi banyak telur yang dihasilkan oleh 4 ekor ayam adalah 12. Sehingga kita dapatkan rumus untuk perbandingan senilai adalah X1/Y1 sama dengan X2/Y2 sama dengan X3/Y3 dan seterusnya. Nah, kesimpulan yang didapat, makin banyak ayam yang ada, semakin banyak telur yang didapatkan. Nah, ini yang termasuk adalah perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai memiliki sifat berbanding lurus, artinya semakin banyak item yang ada akan memberikan harga yang semakin besar pula dengan nilai perbandingan yang sama. Sebaliknya, semakin sedikit item
maka juga semakin kecil harganya. Jadi, pada perbandingan senilai, nilai objek pertama atau X akan naik atau turun sejalan dengan objek kedua yaitu Y dan memiliki nilai perbandingan X per Y yang sama. Nah, untuk tabel dan grafik perbandingan senilai, kalian perhatikan tabelnya. Bilangan pertama 3, 6, 9, 12, 15. Untuk bilangan kedua yaitu Y 4, 8, 12, 16, 20. Dapat grafiknya adalah grafik kartesius. Yang pertama 3,4. 3, 1, 2, 3. Kemudian 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 3,4. Selanjutnya 6,8. 6. Nah, ini di sini 6,8. Nah, ini di sini 6,8 dan seterusnya sampai 15,20. Nah, di sini ciri-ciri dari tabel dan grafik perbandingan senilai, maka perbandingannya ini harus sama. 3/4 itu senilai dengan 6/8. Coba kita 6/8 kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi 2, yaitu 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 adalah 4. Nah, sama senilai 3/4. Begitu juga 9/12 sama-sama bagi 3. 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4, jadi 3/4 dan seterusnya. Nah, oleh karena itu tabel dan grafik memenuhi dari X1 dibanding dengan Y1 sama dengan X2 banding Y2 sama dengan X3 banding Y3. Selanjutnya, contoh tabel dan grafik bukan perbandingan senilai. Nah, kalian perhatikan bilangan pertama X 2, 4, 6, 8, 10. Bilangan kedua Y 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kalian perhatikan ciri-cirinya. Di sini 2/4 itu tidak sama dengan 4/6. Jadi perbandingannya tidak sama. Kita perhatikan 2/4 dengan 4/6. Coba kita sederhanakan 4/6 sama-sama bagi 2. Jadi 4 bagi 2 2, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi 2/3. Karena 2/4 tidak sama dengan 4/6, maka ini bukan perbandingan senilai. Oleh karena itu, tabel dan grafik tidak memenuhi dari X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2 sama dengan X3 per Y3. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Perhatikan gambarnya. Kapankah LRT ini selesai? LRT kepanjangan dari lintasan rel terpadu. Nah, bantu kontraktor yuk menghitung berapa lama pembangunan LRT dapat selesai. Proyek LRT direncanakan selesai dibangun dalam waktu 110 hari oleh 45 pekerja. Jika dikerjakan oleh 50 pekerja, akan selesai dalam 99 hari. Karena pembangunan ingin lebih cepat diselesaikan, maka pekerjaan ditambah menjadi 55 orang. Berapa harikah LRT itu dapat selesai? Cara penyelesaiannya, kita bisa menggunakan tabel, yaitu kolom pertama kita gunakan banyak pekerja, atau kita simpulkan dengan X, kemudian kolom kedua, waktu kita simpulkan dengan Y. Nah, pada banyak pekerja 45, waktu yang dibutuhkan adalah 110 hari. Untuk 50 pekerja, waktu yang dibutuhkan adalah 99 hari. Jika banyak pekerja 55 orang, berapa waktu yang dibutuhkan? Nah, kalian perhatikan, dari 45 pekerja menjadi 50 pekerja, ini semakin bertambah. Namun, waktu yang dibutuhkan akan semakin sedikit atau semakin cepat. Di sini kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Perhatikan cara penyelesaiannya, maka kita kalikan banyak pekerja dengan waktu. Jadi 45 kali 110 itu akan senilai dengan 50 kali 99
sama dengan 4.950. Sehingga kita bisa menggunakan perkalian dari banyak pekerja dengan waktunya. Sehingga kita peroleh 45 kali 110 sama dengan 50 kali 99 sama dengan 55 kali X. Atau didapat 45 kali 110 adalah 4.950 sama dengan 55 kali X. Sehingga untuk mencari nilai X-nya diperoleh X sama dengan 4.950 dibagi 55 sama dengan 90 hari. Jadi, banyak pekerja untuk 55 orang akan menyelesaikan dalam waktu 90 hari. Jadi, kita dapatkan rumus dari perbandingan berbalik nilai X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 sama dengan X3 kali Y3. Karena hasil perkaliannya sama. Kesimpulan yang didapat, makin atau semakin banyak pekerja, ternyata semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek LRT. Dan hasil perkalian banyak pekerja dengan hari yang dibutuhkan memiliki nilai yang sama. Hal ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai memiliki sifat berbanding terbalik. Artinya, semakin banyak item yang ada akan memberikan harga yang semakin kecil. Sebaliknya, semakin sedikit item, maka juga akan semakin besar harganya. Untuk tabel dan grafik perbandingan berbalik nilai, kalian perhatikan tabelnya. Kecepatan rata-rata km per jam 80, 75, 60, 40. Waktunya Y dalam jam 6, 6,4, 8, 12. Nah, ini adalah grafiknya. Ciri-cirinya, apabila kecepatan dan waktu kita kalikan, maka setiap dari 80 kali 6 itu hasilnya sama dengan 75 kali 6,4, itu juga hasilnya sama dengan 60 kali 8 sama dengan 40 kali 12. Nah, oleh karena itu tabel dan grafik memenuhi dari X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 sama dengan X3 kali Y3.